Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Perkenalkan, nama saya Ibu Nopitasari. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMK Kebonjeruk ini. Nah, hari ini saya akan memberikan materi mengenai wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Sebelum kita tahu apa itu wawasan Wiyata Mandala, mari kita artikan kata per kata. Ada wawasan, ada wiyata, dan ada mandala. Wawasan itu artinya pandangan atau sikap. Kalau wiyata artinya pendidikan. Sedangkan mandala artinya tempat atau lingkungan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa wawasan Wiyata Mandala artinya adalah pandangan terhadap suatu sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Selanjutnya ada unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala. Ada 5 unsur-unsurnya. Yang pertama, yang pasti adalah sekolah sebagai tempat atau lingkungan pendidikan, karena kita ada di ruang lingkup pendidikan. Nah, yang kedua ada kepala sekolah. Kepala sekolah adalah seseorang yang memiliki jabatan tertinggi di dalam suatu sekolah. Jadi semua kegiatan, semua peraturan harus diketahui atau harus mendapatkan izin dari kepala sekolah gitu. Jadi kepala sekolah sangat berperan penting. Nah, yang ketiga ada guru dan orang tua. Jadi guru dan orang tua itu harus bekerja sama untuk menciptakan sekolah itu sebagai ruang lingkup pendidikan. Jadi sama-sama aktif nih. Orang tua berperan sebagai orang tua pertama bagi kalian, dan guru berperan sebagai orang tua kedua di ruang lingkup pendidikan, yaitu sekolah. Nah, dan yang keempat ada warga sekolah. Warga sekolah itu bisa termasuk tata usaha, terus juga bisa satpam, petugas kebersihan, karyawan, staf, dan semua, bahkan termasuk juga siswa gitu, untuk bekerja sama juga menciptakan lingkungan pendidikan. Dan yang terakhir adalah warga sekitar sekolahannya. Jadi warga sekitar juga harus tuh mendukung sekolah sebagai tempat pendidikan, sebagai tempat lingkungan pendidikan, sebagai tempat kalian belajar, dan saling menghargai jika nanti ada acara di sekolah yang membuat mereka mungkin terganggu, berisik-berisik, tapi itu dalam lingkup pendidikan gitu. Selanjutnya sekolah dan fungsinya. Jadi sekolah itu kan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM atau proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan 4 hal. Apa saja 4 hal itu? Yang pertama adalah IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang akan kalian dapat, itu yang akan kami sebagai guru bina gitu. Jadi kalian dapat ilmunya, terus kalian juga akan dibina mengenai teknologinya gitu. Selanjutnya yang kedua adalah kepribadian. Nah, kepribadian ini akan kita bina atau kita kembangkan bersama melalui apa? Melalui ya organisasi, terus melalui keikutsertaan kalian dalam ekskul gitu. Terus misalnya juga kalian bisa komunikasi juga dengan bagian kesiswaan gitu. Nah, yang ketiga adalah hubungan sosial. Yang ini juga kalian akan dapatkan dari keorganisasian. Jadi di bagian OSIS kalian bisa tahu nih hubungan antar sesama gitu, antar sesama kelas 10 misalnya, atau sesama abang kelas, kakak kelas, atau hubungan kalian bersama guru gitu. Itu akan kita bina, itu akan kita kembangkan bersama gitu. Dan yang keempat adalah kemampuan berkarya. Jadi
Nanti kalian bisa ikut misalnya ekskul apa, terus nanti akan diikut sertakan dalam lomba-lomba sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan kalian. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama itu ada guru dan siswa yang akan menimbulkan proses belajar mengajar yang tertib. Jadi dalam sekolah itu ya pasti ada siswanya, ada gurunya. Gak mungkin nih kalau misalnya cuma ada gurunya saja, terus gurunya mau ngajar siapa? Atau semuanya warga sekolah itu isinya siswa, tapi tidak ada gurunya. Ya itu pun juga tidak bisa, karena guru dan siswa ini adalah pemeran utama dalam terciptanya proses belajar mengajar. Nah, yang kedua adalah tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar, dan bekerja keras. Jadi kalian ini ketika masuk sebuah lingkup pendidikan, ketika kalian memutuskan untuk sekolah, berarti kalian sadar nih. Kalian sadar bahwa kalian ini ingin mendapatkan pengetahuan, ingin mendapatkan pembelajaran, ingin belajar bersama gitu. Gak mungkin kalian itu berada di sekolah dalam keadaan tidak sadar gitu, atau di bawah alam sadar gitu. Jadi semua orang yang sekolah pasti secara sadar mereka ingin belajar, bekerja sama, bekerja keras, seperti itu. Dan yang ketiga adalah terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia seutuhnya itu seperti apa ya? Jadi maksudnya adalah setelah kalian sekolah, setelah kalian belajar, itu akan menjadikan kalian pribadi yang lebih baik, pribadi yang tanggung jawab, pribadi yang disiplin. Karena sekolah tadi itu memiliki aturan-aturan, jadi kalian akan menjadi manusia seutuhnya. Kenapa manusia Indonesia seutuhnya? Ya karena kalian ada di negara Indonesia gitu. Nah, yang terakhir adalah mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala, yaitu ada 2. Yang pertama adalah meniadakan peluang-peluang yang dapat menimbulkan terjadinya kasus-kasus negatif. Misalnya adalah kita sama-sama memelihara sekolah, memelihara kebersihannya, terus melalui piket atau misalnya kerja bakti gitu. Yang kedua adalah menciptakan suasana yang harmonis. Jadi ketika ada masalah ya diobrolin baik-baik, diselesaikan dengan cara musyawarah, jangan menggunakan emosi. Yang selanjutnya bisa kita melaksanakan razia oleh OSIS nih. Biasanya OSIS melakukan razia kepada siswa-siswa, misalnya takut terjadinya kalian membawa senjata tajam atau membawa kosmetik bagi yang perempuan, terus membawa rokok gitu bagi yang siswa laki-laki. Itu biasanya akan dilakukan secara rutin oleh OSIS. Selanjutnya adalah menghilangkan bentuk perpeloncoan atau bullying atau senioritas gitu. Jadi biasanya nih kalau dulu-dulu sekolah ada hal senioritas, jadi membuli siswa-siswa yang baru. Nah, itu akan kita upayakan untuk tidak terjadi. Selanjutnya adalah menindak siswa yang telah melanggar tata tertib. Nah, contohnya apa sih yang harus dilakukan mekanismenya? Yaitu ada mendamaikan nih. Mendamaikan dua pihak yang sedang sikut-sikutan atau yang sedang ada masalah itu gitu. Nah, selanjutnya bisa kita batasi area keributannya. Misalnya ada di satu kelas mereka sedang ribut. Nah, biasanya kan kalau rame-rame itu suka ada yang menonton dari kelas lainnya, itu kita batasi. Suruh mereka keluar, suruh mereka pergi, jangan menjadi penonton keributan. Yang ketiga adalah memberi sanksi, dan itu wajib memberi sanksi kepada pihak yang salah, pihak yang membuat keributan. Selanjutnya adalah
sekolah bisa berkoordinasi dengan pihak keamanan, dan SMK Kebonjeruk ini juga alhamdulillah sudah sering sekali berkoordinasi dengan polisi setempat gitu. Jadi ketika ada kerumunan gitu, misalnya dari sekolah SMK Kebonjeruk, nah biasanya pihak polisi itu yang sudah mengabarkan, oh nih anak SMK Kebonjeruk ngumpulnya di sini sedang melakukan ini, dan itu sudah ada kerjasamanya dari pihak sekolah maupun pihak keamanan atau pihak kepolisian seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas mengenai wawasan Wiyata Mandala. Semoga kalian bisa mengerti, semoga kalian bisa memahami bagaimana menjadikan sekolah itu sebagai ruang atau tempat atau lingkungan pendidikan. Jangan menjadikan sekolah sebagai tempat bermain atau tempat-tempat yang menimbulkan kerusuhan. Itu mengenai wawasan Wiyata Mandala. Nah, semoga kalian paham. Oh ya, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian, selamat bergabung di SMK Kebonjeruk untuk jurusan akuntansi, jurusan audio video, jurusan administrasi perkantoran, maupun jurusan otomotif. Nah, untuk semakin mengenal, silakan kalian tulis nama dan tulis kelas kalian di kolom komentar, biar saya tahu nama-nama kalian dan apa jurusan kalian. Nah, mungkin itu saja. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan sekali lagi. Semoga kita bisa cepat belajar secara tatap muka di sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.